kemudian yang saya hormati Pak Kasat Reskrim, kemudian Pak Kapolsek Cikupa dengan Pak Kasih ungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang beberapa hari yang lalu. Ia tanpa identitas di semak-semak kebun pisang di Desa Bunder, Kecamatan Cikupa. Kami kemudian melakukan penyelidikan sehingga dalam waktu 1 atau 2 hari, alhamdulillah berhasil. Pria berinisial SA 30 tahun, pelaku pembunuhan pria dalam karung Danu Warta Saputra di Cikupa, Tangerang akhirnya berhasil ditangkap. Kepada polisi, tersangka mengurai pengakuannya terkait kronologi peristiwa hingga motif pembunuhan tersebut. Selengkapnya terkait kronologi penangkapan pelaku pembunuhan ini akan disampaikan jurnalis Tribun Tangerang Nur Mahadi. Silakan dengan laporan Anda. Iya, Rima dan Tribuners, kasus pembunuhan terhadap Danu Warta Saputra akhirnya menemukan titik terang. Kini Polresta Tangerang telah menangkap pelaku yang juga ternyata merupakan rekan satu kontrakan korban berinisial SA. Kasus ini terungkap setelah mayat Danu Warta Saputra ditemukan warga di bawah jembatan tol kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kapolsek Tangerang, Kombes Pol Indah Waspada menjelaskan kasus pembunuhan ini dipicu oleh pelaku yang sakit hati lantaran terkait dengan utang-utang. Kasus pembunuhan ini dipicu oleh pelaku yang tak terima lantaran ketika menagih hutang diludahi oleh pelaku, yang mana hutangnya itu sebesar Rp500.000. Di waktu yang sama pada 14 November 2025, pada malam harinya pelaku memasuki kontrakan korban, kemudian mengambil pisau dapur dan menikam korban yang sedang tidur. Dan pelaku dibungkus dalam plastik dan juga karung dan dibuang di lokasi penemuan untuk menghilangkan bukti, termasuk juga pisau yang digunakan untuk menikam korban. Ini dibuang pelaku di kawasan Pasar Kemis. Tak hanya itu, setelah membuang jasad korban dan juga membuang barang bukti berupa sebilah pisau tadi, pelaku kemudian menjual motor korban seharga 5 juta kepada penadah yang ada di Lampung. Atas kasus ini, pelaku akhirnya terancam dijerat pasal 338 junto pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, pidana seumur hidup, dan juga penjara 20 tahun. Demikian, Rima, yang bisa kami sampaikan. Ya, Nur Mahadi, apakah hubungan pelaku dengan korban ini memang sebelumnya sudah mengenal atau baru saja? Ya, Rima, disebutkan polisi bahwa pelaku dan korban memang saling mengenal, namun memang perkenalan itu hanya sebatas di kawasan saja, sehingga memang merupakan background yang sama, asal-muasal yang sama, ya sama-sama dari Lampung, begitu. Baik, pihak polisian juga turut mengamankan barang bukti apa saja, rekan Nur Mahadi? Ya, barang bukti yang diamankan ada pisau, kemudian juga uang yang digunakan hasil dari penjualan motor korban, termasuk juga plastik dan juga karung yang digunakan untuk membungkus mayat Danu Warta Saputra. Demikian, Rima. Ya, dari peristiwa pembunuhan ini, apakah pelaku melakukan aksinya sendiri atau melibatkan bantuan dari orang lain? Ya, sejauh ini memang pelaku melakukan aksinya sendirian. Dan berdasarkan keterangan dari pelaku bahwa saat malam itu memang belum terpikirkan untuk membunuh korban. Yang mana menurut pengakuan tersangka kepada polisi bahwa saat malam kejadian pelaku melihat motor korban tengah terparkir di depan kontrakannya, di depan kamar kontrakannya, dan melihat pintu kamar kontrakannya ini terbuka begitu. Nah, di situ pelaku ingin membangunkan korban untuk memasukkan motornya karena kemudian juga karena teringat dari kata-kata pelaku ya dan juga diludahi, akhirnya timbullah rasa untuk membunuh korban, begitu, Rima. Ya, kemudian seperti apa keterangan atau harapan dari pihak keluarga korban terkait kasus pembunuhan ini? Ya, sejauh ini kami memang belum mendapatkan keterangan dari keluarga korban, namun yang pasti pihak kepolisian akan menghukum korban sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku.
Baik, adakah informasi lain yang mungkin bisa melengkapi terkait peristiwa pembunuhan ini, rekan Nurmadi? Baik, Rima, selain satu orang pelaku yakni SA, polisi juga mengamankan 5 orang lainnya yang diduga memang terlibat bukan dalam kasus pembunuhan, namun lebih ke dalam kasus penggelapan atau penjualan motor, penadahan motor bodong begitu, yang memang kelima-limanya ini berasal dari Lampung. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Nur Mahadi, jurnalis Tribun Tangerang. Selamat kembali bertugas. Hasil mengungkap identitas korbannya dulu, yakni seorang pria berinisial D, berusia 20 tahun, untuk warga Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Jadi setelah kejadian ketemuan mayat, selang 1-2 hari, alhamdulillah kita sudah mendapatkan identitas korban. Kemudian korban ditemukan pada saat itu telah meninggal dunia, kondisinya terbungkus karung dan plastik. Beberapa banyak yang menanyakan kepada kami pada saat itu, Pak, yang benar yang mana, plastik atau karung? Dua-duanya. Jadi mungkin teman-teman melihat di foto itu kan posisinya korban itu melungkup. Yang pertama kali menemukan masyarakat sekitar itu mencoba memastikan merobek karungnya tersebut. Nah, karungnya dilapisi oleh plastik, nah, seperti itu. Jadi banyak teman-teman kemarin yang menanyakan. Memang sebagian tubuh korban sudah membusuk, sehingga proses pada saat itu identifikasi dan otopsi memerlukan kerja dan waktu ekstra. Nah, kemudian berkaitan dengan proses mengungkap kasus sendiri, setelah kita lakukan serangkaian penyelidikan, termasuk olah TKP, pemeriksaan saksi, dan pendalaman barang bukti, serta atas hasil otopsi, penyidik berkesimpulan bahwa korban meninggal diduga akibat tindak kekerasan. Memang kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media. Mohon maaf saya belum bisa menyampaikan karena proses penyelidikan. Karena memang pada saat itu kita lakukan proses penyelidikan dan mencari si tersangka ini supaya gerakan kita tidak termonitor, maka mohon maaf teman-teman saya belum bisa menyampaikan pada saat itu. Nah, kemudian kita tingkatkan intensitas penyelidikan, diantaranya kita melakukan pelacakan terhadap motor korban yang juga hilang pada saat itu. Dari hasil pelacakan pada hari Selasa 19 November 2025, kami berhasil mengidentifikasi keberadaan motor korban di daerah Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Jadi teman-teman, motor ini dijual, diketemukan kita di Lampung. Nah, nanti kita sampaikan kembali. Jadi beberapa motor ini sudah berganti tangan berapa kali. Dari sinilah kami mendapatkan informasi bahwa sepeda motor korban telah berpindah tangan, telah diperjualbelikan mulai dari, nah saya bilang tadi, mulai dari inisial AR ke L, ke H, RS, RH, dan E. Nah ini dia. Alhamdulillah, ke-6 ini sudah kita amankan. Namun saat ini unsur dugaan tindak pidana curanmor masih kami dalami dan perkembangannya akan kami infokan lebih lanjut. Pembunuhan ini atas inisial SA yang berusia 30 tahun, warga Lampung Tengah, yang telah kami tangkap di rumahnya, yaitu pada hari Senin tanggal 24 November 2025. Adapun untuk kronologis peristiwanya, berdasarkan keterangan tersangka, pembunuhan terjadi pada Jumat 14 November 2025 sekira jam setengah 8 malam di dalam kontrakan korban yang beralamat di Kampung Bunut, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa. Itu jadi terjadinya tanggal 14 November 2025. Pembunuhan dilakukan dengan cara menggorok leher korban sewaktu korban sedang tertidur dalam kontrakan dengan menggunakan sebilah pisau
Adapun pisau diambil tersangka dari dapur kontrakan tersangka. Setelah itu tersangka membekap wajah korban dengan menggunakan bantal berwarna merah. Jadi rekan-rekan sekalian, kejadiannya itu di kontrakan korban. Tersangka menggunakan pisau di dapur untuk menggorok leher tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.